Kenapa, Ren? Lihat deh sis, ini loh keren banget sis. Ini daftar siswa-siswi SMA Negeri 1 Labu Api yang berhasil lolos lewat jalur SNBP. Wah, keren banget sih ini. Ternyata siswa-siswi SMA Negeri 1 Labu Api memiliki minat akan pendidikan yang sangat tinggi, Ren. Kita tuh harus tahu sih tipsnya apa biar kita bisa persiapin gitu. Ya bener banget, apalagi kita tuh masih siswa kelas 10. Heeh. Jadi kita tuh minta aja tipsnya. Betul banget itu sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanela semuanya. Jumpa lagi dengan kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Labu Api. Ungkapkan kebenaran dengan tulisan, Otak bekerja tindakan nyata. Perkenalkan, saya Renita Syafitri. dan saya Siska Rahmania. Di kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan siapa sis? Jadi kita pada kesempatan kali ini kita tuh akan berkenalan dengan kakak-kakak yang berhasil lolos dari jalur SNBP. Penasaran sama kegiatan selanjutnya? Yuk terus ikuti kami. Nah, sekarang kita udah berjumpa nih sama wajah-wajah siswa-siswi berbakat SMA Negeri 1 Labu Api yang lolos melalui jalur SNBP. Mungkin kita kenalan dulu nggak sih? Iya dong, wajib harus kita kenalan. Mungkin dari Kak Aden dipersilahkan terlebih dahulu. Saya Adni Aulian Sekianti, kelas 12A, terterima di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 Universitas Mataram. Oke, saya Muhammad Naufal Effendi dari kelas 12A. Alhamdulillah saya keterima di Universitas Mataram, jurusan Ilmu Hukum S1. Saya Devi Lena Putri dari kelas 12A. Alhamdulillah saya keterima di jurusan S1 Pendidikan Dokter Universitas Mataram. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Permatasari. Alhamdulillah kemarin saya keterima di jalur SNBP di Universitas Mataram, manajemen S1. Keren banget sih, luar biasa. Kak, bagaimana sih perasaan kakak setelah kakak tuh tahu bahwa pengumumannya tuh kakak tuh lolos di jalur SNBP? Kita mulai dari Kak Nopal aja dah. Oke, kalau perasaan saya sendiri itu tentunya sangat senang, sangat bangga gitu kan, apresiasi buat diri sendiri gitu, karena tidak menyangka aja gitu kan bisa keterima di jalur SNBP, jalur undangan yang semua orang pasti menginginkan. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan itu di jalur SNBP gitu. Mungkin kalau untuk yang lainnya seperti kalau apa ya mungkin seperti itulah gitu. Pokoknya intinya tuh senang, bangga lah gitu. Bersyukur gitu ya. Bersyukur gitu. Mungkin Kak Ina? Ya perasaannya nggak beda jauh sih, pasti kayak sangat bersyukur, bangga, dan sangat tidak menyangka bisa lulus karena kan dari segi Banyaknya pesaing. ya, banyaknya saingan juga itu Dan bisa mempengaruhi kita kan. bisa masuk gitu di sini. ya, dan sangat bersyukur sih. Kak Devi? Kalau saya ya tentunya pasti senang sih. Siapa sih yang nggak senang kalau keterima di jalur SNBP tanpa tes gitu kuliahnya? Gitu aja. Kak Aden? Kalau saya, karena saya emang dari kecil yakin lah ini Percaya diri. Iya, Percaya banget nih, percaya diri. Soalnya saya dari kecil kayak waktu saya masih umuran 7 tahun 8 tahun saya bilang besok saya mau kuliah di sini, di jurusan ini, di gedung ini. Saya udah optimis sampai Berarti ada sebelum Saya- akhir udah diidamin sama mungkin karena DNA waktu saya kuat banget terutama mama, jadi kayak ya dari SD udah kepikiran mungkin besok ambilnya jurusan bahasa juga kayak mama gitu. Berarti nggak pernah diubah kabit dari dulu emang mau jurusan itu jadinya Kak ya? Iya, nggak pernah kepikiran buat pindah jurusan, sampai ditawarin juga nggak mau, bilang dulu masuk Keren sini banget, aja. keren banget. Pendiriannya sangat tetap. Iya. Udah Nah, udah kita saling kenalan, udah tahu perasaan setelah lulus dari jalur ini. Aku punya pertanyaan nih buat kakak. Kak Nopal dulu deh, saya tanya. Pertanyaan itu, apakah sebelumnya kakak pernah mengikuti organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan apa saja peran kakak saat itu?
Tentu saya pernah mengikuti organisasi yaitu di sekolah. Organisasinya organisasi siswa intra sekolah, organisasi OSIS. Saya pernah mengikuti selama 2 tahun dari kelas 10 sampai kelas 11. Di kelas 10 saya daftar, pada saat itu membuka rekrutmen OSIS. Saya daftar, alhamdulillah keterima menjadi anggota pada saat itu. Lalu saya naik di kelas 11. Alhamdulillah diberikan kepercayaan selama 1 tahun saya berperan di OSIS, diberikan kepercayaan dan didukung oleh teman-teman yang ada di sekolah menjadi ketua OSIS gitu. Wah, Jadi keren banget sih. sangat berterima kasih sih pada saat itu didukung juga oleh teman-teman di kelas, oleh teman-teman di luar kelas juga, guru-guru gitu. Dikasih kepercayaan, sangat Dikasih bersyukur. kepercayaan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Gitu. Keren banget sih. Kalau untuk ekstrakurikuler saya tidak ada mengikuti. Alasannya mungkin agak aneh ya, kayak saya nggak mau terlalu bahasanya sibuk gitu, karena saya mau tuh satu tapi saya fokus ke tujuan A gitu sampai saya selesai. Nggak berantakan gitu. Biar gak berantakan. Kalau beda-beda kan pendapat orang, ada yang ingin mengikuti ekstrakurikuler semua mungkin lebih baik juga, tapi tergantung ke orangnya apakah bisa membagi waktu atau tidak gitu. Kalau saya sendiri lebih mengutamakan satu untuk ketujuan yang sama gitu. OSIS gitu. Gitu sih. Makasih ya Kak Noval. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaannya untuk Kak Aden nih. Kak Aden, gimana sih cara kita tuh menghadapi tantangan dan kesulitan dalam belajar? Kalau kesulitan dan tantangan dalam belajar itu sebisa mungkin ke diri kita sendiri dulu. Kita cari materi yang emang benar susah dimengerti dulu, terus dipelajari. Kalau tantangan yang distraksi dari luar itu sebenarnya gampang buat menyikapinya, tinggal pindah tempat atau enggak pakai earphone buat dengerin musik gitu kan udah. Cuman kan kadang dari diri kita sendiri yang kayak pengen main HP, pengen ini pengen itu sebisa mungkin pas perlintas lagi belajarnya tuh ditulis aja di kertas kosong, jadi nanti setelah selesai belajar kita tuh kayak lihat, oh ini tadi yang mau saya kerjain pas saya belajar, jadi dikerjain gitu biar Berarti punya daftar tersendiri jadinya Kak ya? iya supaya enak gitu setelah belajarnya kan nggak kepikiran lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ina. Tadi kan saya dengar kakak program studinya itu dokter. Luar biasa sekali ya Kak. Nah, pertanyaan dari saya tuh, mengapa kakak memilih program studi ini? Apa yang membuat kakak hingga tertarik masuk ke dokteran gitu? Emang sejujurnya dari awal dari kecil emang cita-citanya dari jadi dokter, cita-citanya udah jadi. Terus dan keluarga itu kan juga mendukung, jadi ya udah ngambil program studi di kedokteran. Berarti dari kecil udah tertarik sama kesehatan. Iya. Jadi kebetulan disupport juga sama keluarga, Akhirnya milih program studi kedokteran. Keren banget sih. Dan menurut saya jalur untuk masuk kedokteran itu adalah hal yang sulit, tapi dengan semudah itu kakak menaklukkan. Iya. Keren banget sih. ditargetkan menjadi dokter dari lahir menjadi. Iya. Oke, untuk Kak Devi mungkin apa sih harapan kakak ke depannya setelah kakak diterima di jalur SNBP sesuai dengan jurusan yang kakak inginkan? Harapan saya semoga nanti saat saya menjalani tugas-tugas saat kuliah itu saya bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan IPK yang bagus. Lalu kalau harapan saya juga selanjutnya setelah nanti semoga bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang saya ambil ini dan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Noval lagi. Oke, saya pertama terus ya. Mantap. Terus Apa rencana kakak dalam jangka panjang setelah lulus dari program hukum itu? jangka Kakak panjang. udah Maksudnya jangka panjang ini gimana? mungkin kakak setelah lulus dari hukum tuh kakak mungkin udah Menargetkan. menargetkan mau jadi hakim, mau jadi jaksa, atau mau jadi tikus berdasi. Mungkin gini sih, kalau saya kuliah kan insya Allah 4 tahun ataupun 3 tahun setengah. Iya. Kalau dipermudah jalannya lancar ya lulus gitu kan, kuliah 4 tahun.
dengan syarat semuanya sudah selesai. Nah, untuk jangka kedepannya saya mungkin bakal melamar di kejaksaan untuk melanjutkan karir. Lalu ketika sudah menjadi jaksa, mungkin saya akan memperbaiki atau terus mengupgrade karir saya agar terus jalan ke depannya buat menata masa depan. Gitu sih. Berarti udah benar-benar dirancang, ditata gitu. Keren sekali memang murid SMA 1 Labuan sudah Iya, punya betul. rencana buat kedepannya gitu. Iya, Jadi udah tinggal melanjutkan saja. Ya, Luar dan biasa. semoga jalannya dipermudah. Amin. Yang berkah. Amin. Oke, selanjutnya saya punya pertanyaan nih buat dulu ya, Kak aja dah. Kak, gimana sih cara kakak itu mengatur waktu kakak antara belajar? Kakak tuh kan termasuk siswa aktif nih di sini. Gimana cara kakak tuh mengatur waktu antara belajarnya, terus ekstrakurikulernya sama istirahat kakak? Gimana sih kak tuh? Kalau saya biasanya kalau misalkan hari ini ada organisasi paskib misalkan itu jamnya kan lebih dahulu gitu daripada belajar. Saya ngerjain dulu, saya mengikuti dulu ekstrakurikuler itu, lalu nanti pas pulang beberes kayak mandi gitu-gitu, baru habis itu lanjut belajar gitu. Tapi sebelum belajar itu biasanya saya sisihin dulu nanti belajar mau materi yang ini kayak udah disusun dulu gitu biar nanti pas belajarnya nggak usah nyari-nyari dan membuang waktu yang lama gitu. Berarti udah terperinci banget ya? Kak? Iya, Organisir gitu. lebih ke apa ya, biar hemat waktu gitu loh, biar nggak belajar seharian full gitu. Nggak bosen. Iya, betul. Keren sih kak. Nah, lagi saya mau buat pertanyaan nih buat calon dokter di SMA 1 Labuan. Amin. Gratis berobat ya. Wait a minute. Who are you? Nah nih kak, kan Kak Yuna itu juga salah satu murid yang cukup berprestasi, selalu dapat juara umum gitu di sekolah kan, sehingga mungkin karena kakak bisa lolos ke jalur SNBP-nya. Saya punya pertanyaan, gimana sih biasanya kakak mengatur waktu belajar di sekolah? Mungkin bisa berbagi tipsnya buat adik-adik di angkatan kelas 10 dan kelas 11 supaya bisa meniru, siapa tahu bisa juga lolos jalur SNBP, apalagi sekarang minat kesehatan di SMA Surabaya itu lagi meningkat. Iya. Ya, jadi untuk cara mengatur ya pasti kita harus punya jadwal ya, kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu untuk bermain, dan kapan waktu untuk istirahat. Dan untuk target untuk lolos jalur SNBP ini kan sendiri harus membutuhkan nilai rapot. Ya. Nah, dari sana tuh kita harus menetapkan target jadi harus nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu harus selalu naik. Jadi usahakan untuk selalu belajar lebih baik lagi di setiap semesternya agar grafik nilainya itu naik terus ya. Selain itu juga usahakan kalau bisa ikut lomba atau sesuatu yang apa sih Bisa menambah yang nilai yang gitu ya. kayak piagam, biar bisa dapat piagam yang bisa menunjang supaya bisa lolos di SNBP. Oke, tuh jadi berarti nggak segampang itu buat bisa lolos jalur SNBP ini ya. Harus bisa mempertahankan atau menambah poin-poin nilai biar bisa jadi pertimbangan buat lolos ke jalur SNBP ini. Berarti piagam sama sertifikat itu juga berpengaruh besar dalam hal ini kak ya? Betul. Cukup. Untuk Kak Ade nih, Kak, selama di sekolah di sini tuh Kakak pernah nggak sih nyapain prestasi kayak non akademik maupun yang akademik yang pernah Kakak dapetin gitu di sini? Prestasi ya, maksudnya yang ada piagamnya atau yang cuma ikut doang gitu? Yang ada piagamnya juga iya, yang ikutannya juga iya. Soalnya selama sekolah di sini tuh pernah ikut duta bahasa Yuana dulu nama acaranya sampai 50 besar. Terus kalau yang sampai beneran juara itu kemarin waktu ikut lomba jurnalistik di UNCAM diadain sama LPR-nya. Kebetulan saya juara 3 menulis opini. Jadi mungkin saya jurusan saya gitu. Wow, berarti memang sudah bakat dari
dari kecilnya suka menulis gitu. Biasanya saya juga melihat orang yang menulis opini tuh jago mengkritik gitu di sana. Omongannya tulisan sangat pedas gitu. Tajam. Ini contoh yang hakim, wah keren semuanya lah. Udah ada jaksanya, Udah ada dokternya. lengkap di sini tuh. Penulisnya lagi, aduh. Besoknya presiden di sini. Oke, dari hasil perkenalan kita yang cukup singkat tapi sangat bermakna bagi saya karena saya bisa mendapatkan tips motivasi untuk kedepannya. Mungkin dari kakak-kakak bisa nyampein lagi motivasi ke adik-adiknya, mulai dari Kak Nova mungkin yang paling ganteng, yang paling ganteng di sini kan. Ya, yang paling beda Mungkin yang lain. bisa buat kasih tahu gitu, harus tetap optimis, semangat atau bagaimana gitu kan? Ya, saya terus saya pertama mantap. Iya mantap, jadi imam di sini. Dong istri ini yang lima. Ya mungkin untuk pesan motivasi saya buat adik-adik kelas ya, tidak banyak sih, mungkin buat kelas 10 dan kelas 11, terutama di kelas 11 yang masih proses buat naik ke kelas 12 lalu menciptakan jenjang karirnya untuk ada yang kuliah ataupun bekerja gitu. Pertama yang kuliah dulu, mungkin kalian ataupun adik-adik lebih taat ataupun lebih sering dalam mempertahankan nilai, terutama dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Itu hal yang tidak boleh dipermainkan. Lalu juga harus giat untuk sekolah, tidak banyak izin ataupun keluar pada saat jam pelajaran, karena guru akan menilai kita dari situ bagaimana perilaku kita. Lalu dari situlah nanti kita bakal terbentuk akan menjadi apa di masa depan. Jadi intinya itu ya terus kejar nilai, kalau bisa dipertahankan, kalau bisa nilai itu jangan hanya dipertahankan tetapi ditingkatkan agar lebih tinggi dan bisa mencapai ataupun bisa mengikuti jalur yang spesial, yaitu jalur SNBP, dan alhamdulillahnya semoga lulus. Saya doain semoga tahun depan buat adik-adik yang kelas 11 yang mau naik ke kelas 12 lalu lulus, semoga tahun depan lebih banyak lagi keterima, karena kuota kita banyak di akreditasi A, lalu kuotanya itu 40% dari jumlah siswa, maka insya Allah tahun depan mungkin lebih banyak lagi, ataupun kalau bisa semuanya, kalau bisa sebagian besar itu setengahnya mungkin bisa keterima gitu ya. Jadi selamat berjuang, semoga lolos gitu. Luar biasa. Kak Ina mungkin? Ya, yang tadi udah diwakilin ya semuanya. diwakilin berarti ya. Tambahan aja, kalian harus tetap semangat, tetap berusaha, tetap berjuang, dan terus berdoa. Oke, berdoa. Betul, jangan lupa berdoa, itu sih paling penting. Karena usaha tanpa doa itu sombong, guys. Luar biasa sekali. Kalian ada kata-kata bijak motivasi itu? Seorang penulis. Iya. Soalnya Aden kan dia suka menggiring opini, jadi bahasanya mungkin lebih tajam. Ini apa? Ya, Mungkin kalau kalian punya tujuan, berusaha terus untuk menggapai tujuan itu. Tapi kalau kalian merasa gagal, itu sebenarnya nggak gagal, guys. Itu mungkin ada jalan yang lebih baik supaya kalian mencapai tujuan itu. Oke, berarti segala sesuatu yang belum kita bisa capai itu bukan kegagalan, Iya. Tapi keberhasilan yang tertunda. itu baru awal permulaan untuk kita menuju kesuksesan. Oke, terima kasih. Saya dan Siska benar-benar ngerasa tersentuh, luar biasa. Nambah semangat nih buat belajar ke depannya dan mempersiapkan Betul. diri Iya. tentunya. Ternyata SMA 1 Labuaki memiliki siswa-siswi yang Keren memiliki abis, luar biasa. kecerdasan, intelijen, udah luar biasa ini ya. Ya. Udah gak bisa berkata-kata lagi weh. Saya sangat kagum. Terima kasih kakak-kakak sudah menghadiri TV show jurnalistik. Mungkin Siska ada kata-kata? Semoga kedepannya kakak-kakak mendapatkan apa yang diinginkan dan sukses selalu, serta seperti yang kakak bilang, doa tanpa usaha sia-sia, usaha tanpa doa juga sia-sia. Betul. Luar biasa. Mungkin titik
ternyata Ren, siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuati luar biasa banget sih. Betul itu sis, walaupun pertemuan kita yang singkat, tapi itu adalah suatu hal yang harus kita banggakan. Bener banget. Kenapa sis? Kan yang lulus SNBP itu ada 7 orang. Kok cuma 4 yang kita wawancarai? Kira-kira kenapa ya? Oh, jadi kakak-kakak yang berhalangan hadir itu karena mereka tuh ada acara keluarga, dan ada juga yang benar-benar berhalangan untuk hadir. Jadinya yang ada di video itu cuman ada 4 orang yang bisa hadir untuk mengikuti wawancara kita gitu. Oh, jadi gitu. Jadi kita doain aja ya, semoga kakak-kakak yang sedang berhalangan dipermudah urusannya. Amin. Amin. Jadi, sekolah yang mampu mengirimkan banyak siswa-siswinya melalui jalur SNBP merupakan sekolah yang mampu menunjukkan kualitas pendidikan yang baik. Salah satunya adalah Sekolah SMA Negeri 1 Labuati karena memiliki akreditasi A atau unggul. Kesimpulannya, lulusan SNBP mencerminkan prestasi siswa, baik itu akademik maupun akademik, dan menjadi bukti kualitas pendidikan sekolah itu yang baik, serta dedikasi siswa itu sendiri. Untuk kakak-kakak yang belum lolos melalui jalur ini, jangan berkecil hati, UTBK menanti. Masa putih-putih abu memang udah usai, namun bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari sebuah perjuangan dan kesuksesan yang sejati. Ukir prestasi, wujudkan mimpi. Pantau terus akun jurnalistik SMA Negeri 1 Labuati untuk mendapatkan informasi dan updatean terkini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Effendi. Saya dari kelas 12A. Alhamdulillah tahun ini di kelulusan yang sekarang saya keterima alhamdulillah di jalur SNBP jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Saya Andi Muhammad Royan Pratama dari kelas 12B, keterima di jurusan Kehutanan Universitas Mataram. Perkenalkan semuanya, nama saya Devi Permatasari. Saya merupakan siswa dari SMAN 1 Labuapi. Sekarang saya kelas 12A. Dan alhamdulillahnya kemarin saya keterima di Universitas Mataram jurusan Manajemen S1. Saya Devi Yuliana Putri dari kelas 12A. Alhamdulillah saya keterima di jurusan S1 Pendidikan Dokter Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Meropi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Labuapi. Saya kelas 12B atau kelompok A. Alhamdulillah saya keterima di jalur SNBP jurusan Ilmu Tanah di Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Emrafin Aldi Rizkullah dari kelas 12B. Saya lulus dari jurusan Kehutanan. Halo semua, saya Nia Aulia Rizkyanti, kelas 12A. Saya keterima di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia lewat SNBP di Universitas Mataram. Di sini saya mau menyampaikan pesan untuk adik-adik kelas ataupun yang masih kelas 10, kelas 11. Mungkin pesan saya di sini buat adik-adik mungkin lebih giat lagi belajar, lebih mempertahankan nilai. Terus habis itu kurangin mainnya, karena apalagi yang terutama yang kelas 11 ya, jadi lebih giat belajar, mempertahankan nilai, fokus untuk masa depan. Mudah-mudahan di tahun depan lebih banyak lagi yang keterima di jalur SNBP agar sekolah kita lebih maju dan berkembang. Saya mempunyai motivasi untuk ada di kelas saya. Jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian untuk mencapai keberhasilan. Kalau kata-kata motivasi mungkin nggak ada. Mungkin kalau pesan buat adik-adik yang bakalan mengikuti jalur SNBP ini, jangan lupa belajar dan jangan pantang menyerah. Jangan lupa juga usaha itu harus disertai doa, karena kalian tuh harus juga meminta kepada yang kuasa dan dengan apa yang kalian sedang perjuangkan saat ini, karena usaha tanpa doa itu sombong guys. Pesan yang bisa saya berikan kepada adik-adik kelas yaitu
Tetaplah berpikir positif, karena dengan berpikir positif maka kita akan menarik hal-hal baik juga dalam hidup. Selain itu, jangan lupa untuk selalu berusaha dan juga berdoa untuk dapat mencapai target yang sudah kita rencanakan. Pesan saya buat adik-adik, tetap semangat dan pantang menyerah, tetap rajin belajar. Saya akan memberikan motivasi kepada adik-adik. Pendidikan adalah kunci dari kesuksesan, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pesan-pesan buat adik kelas saya dan semua adik-adik di luar sana, gantungkan mimpi kalian setinggi mungkin, karena kalau kalian terjatuh, kalian akan jatuh di awan-awan. Ya, mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!